Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Kabib SE, MSI, MPDAK, dan teman-teman yang berbahagia, perkenalkan nama saya Arlinta Firda Fauzia dengan NIM 047 yang pada hari ini akan menjadi moderator sekaligus pemateri pada presentasi hari ini. Adapun teman saya, yang pertama yaitu Rifat Nur Fauzi dengan NIM 092, kemudian Ifatul Habibah dengan NIM 116, kemudian Devina Silvianti dengan NIM 165, kemudian Najla Nafi'ah dengan NIM 166, dan yang terakhir yaitu Sofina Kamila Salas dengan NIM 181. Teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Nah, sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan saya sampaikan. Pengertian dari fase praperencanaan. Fase praperencanaan adalah tahap awal dalam proses perencanaan suatu proyek atau kegiatan yang berfokus pada identifikasi kebutuhan, studi kelayakan, dan pengumpulan informasi dasar sebelum dibuatnya perencanaan yang lebih rinci. Nah, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa proyek yang direncanakan layak dan relevan untuk dilakukan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Pemahaman praperencanaan. Praperencanaan adalah tahapan awal dalam proses perencanaan suatu kegiatan atau proyek atau investigasi yang bertujuan untuk memahami latar belakang, mengidentifikasi kebutuhan, mengumpulkan informasi dasar, dan menetapkan arah tindakan awal sebelum perencanaan operasional dimulai. Saya Rifat Nur Fauzi selaku presentator 3 dengan nomor 3 digit terakhir NIM 092. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait slide nomor 5 dalam PowerPoint tentang fokus utama dalam melakukan investigasi forensik ini. Dalam buku Singleton menekankan pentingnya identifikasi masalah yang jelas di awalnya sebagai investigasi forensik. Kemudian masalah tersebut harus didefinisikan secara spesifik. Apakah itu akan berdampak kepada kecurangan finansial, kemudian kebocoran data, maupun pelanggaran kebijakan pada perusahaan. Untuk menilai tentang kelayakan investigasi ini perlu dilanjutkan atau tidaknya. Yang pertama, ini ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan apakah investigasi itu layak dilanjutkan atau tidaknya. Yang pertama ini adalah bukti awal, di mana bukti awal ini bisa berupa seperti dokumen, ada faktur, dan lain sebagainya. Di mana dalam dokumen tersebut terdapat anomali atau kesalahan atau bisa dikatakan sebagai yang diindikasikan sebagai kecurangan, yakni seperti adanya faktur palsu yang digunakan untuk kecurangan dalam melakukan negosiasi. Kemudian adanya bukti transaksi ini, semisal emang benar-benar terjadi, maka langkah selanjutnya adalah kita mengkaji terkait dengan dampak potensial, di mana dampak potensial ini maksudnya kita menggolongkan atau mengklasifikasikan faktur tersebut memiliki dampak signifikan pada sektor mana. Maksudnya seperti contohnya ini bisa apakah faktur tersebut memiliki dampak signifikan terhadap finansial perusahaan atau hanya saja hanya berdampak pada reputasi perusahaan. Kalau berdasarkan contoh sebelumnya seperti kasus faktur palsu ini, berarti ini bisa terjadi atau ini berdampak pada finansial perusahaan. Kemudian legal, di mana legal ini adalah suatu perusahaan sudah memenuhi persyaratan hukum seperti adanya kepatuhan terhadap regulasi privasi data. Untuk selanjutnya adanya sumber daya, di mana sumber daya ini apa sih sumber daya itu? Sumber daya itu? Sumber daya adalah bisa dikatakan sebagai bukti atau alat yang digunakan untuk melakukan investigasi lanjutan, seperti adanya SDM atau sumber daya manusia, kemudian adanya teknologi dan waktu dan anggaran. Untuk SDM ini adalah sumber daya manusia, yakni bisa berupa seperti audit forensik, ahli IT. Ahli IT ini bisa menangani kasus yang berkaitan dengan teknologi. Kemudian adanya tim hukum, di mana tim hukum ini bertugas untuk menindaklanjuti apakah pelaku itu dapat dikenakan sanksi atau tidaknya. Kemudian teknologi atau perangkat lunak yang digunakan untuk analisis data atau alat pemulihan data yang digunakan untuk menelusur transaksi-transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Untuk selanjutnya ini adalah waktu dan anggaran. Dalam Singleton menekankan bahwa investigasi forensik ini seringkali kompleks dan memakan banyak waktu. Pada permasalahan ini, jika dalam melakukan investigasi ini kan, semisal dalam bukti faktur palsu tadi, kita harus melakukan investigasi seperti memastikan bahwa data transaksi perusahaan sama dengan data transaksi yang ada pada
supplier. Maka ini kan akan menyebabkan waktu atau melakukan mediasi beberapa pihak yang cukup lama waktunya. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah pihak yang terkait atau pihak-pihak siapa saja yang bisa terlibat. Dalam buku ini juga mengklasifikasikan pihak-pihak yang terlibat ini menjadi dua. Yang pertama ada pihak internal dan yang kedua ada pihak eksternal. Di mana pihak internal ini adalah karyawan, manajemen, bahkan tim audit internal. Dan yang terakhir ini pihak eksternal, seperti adanya regulator dalam penegakan hukum dan konsultan independen. Dalam singleton juga menekankan atau menyarankan untuk menetapkan hubungan antar pihak guna menghindari konflik kepentingan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh presentator keempat, yakni Mbak Kamila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Alur pikir atau alur pikir praperencanaan. Alur pikir dalam praperencanaan mengikuti logika dasar sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah atau tujuan. 2. Pengumpulan data awal dan informasi pendukung. 3. Analisis kelayakan dan resiko. 4. Penentuan tujuan awal dan sasaran umum. 5. Perumusan strategi awal. Yang terakhir, persiapan tim dan sumber daya dan kerangka waktu. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Devina. Untuk materi selanjutnya yaitu laporan hasil penelaah awal, yaitu dokumen yang disusun setelah telaah awal atau pengamatan awal dilakukan. Isi laporan hasil penelaah awal meliputi deskripsi awal masalah atau isu, hasil observasi atau investigasi awal, identifikasi pihak terkait atau stakeholder, aspek hukum, sosial, dan teknis yang relevan, rekomendasi untuk tindakan lanjut atau investigasi penuh. Selanjutnya yaitu THR SMIAC System, yaitu pendekatan sistematis yang sering digunakan dalam perencanaan kegiatan, termasuk dalam militer atau penyelidikan. THR sendiri yaitu tugas hambatan rencana, tugas, teks, apa yang harus dicapai, hambatan, hindrance, apa tantangan dan kendala yang dihadapi, rencana, respon atau plan, bagaimana cara mengatasinya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang SMIC yang itu merupakan sebuah kerangka perencanaan yang terdiri dari 5 elemen utama. Yang pertama adanya situation, yang kedua adanya mission, yang ketiga adanya execution, yang keempat administration dan logistik, yang terakhir Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gambaran faktual tentang kondisi yang sedang dihadapi berdasarkan fakta yang sudah beredar, bukan dari asumsi. Kalau dalam konteks audit itu situasi yang diuraikan dari hasil pengadilan, temuan awal atau hipotesis yang telah dibuat. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu ada mission, atau itu merupakan tujuan, sasaran, kegiatan. Yaitu dalam audit forensik itu misi ini itu berupa mengungkapkan kasus, keberadaan atau mengungkapkan bukti atau tujuan investigasi lain. Dan yang ketiga itu ada execution, yang dimana itu cara atau strategi pelaksanaan. Nah, pada ini termasuk penyusunan program kerja, penentuan waktu, dan pembagian tugas dan perjadwalan. Dan yang keempat itu adanya administration dan logistik pada dukungan fasilitas peralatan atau personel, yang dimana termasuk juga itu perencanaan anggaran, dukungan para ahli, peralatan khusus, serta rencana kontingensi jika jadi hambatan. Dan yang terakhir yaitu ada komando dan komunikasi. Itu merupakan struktur komando dan jalur komunikasi. Ini itu menetapkan struktur komando, siapa yang memimpin, serta bagaimana alur komunikasi antara anggota tim dengan pihak eksternal. Baik, yang terakhir yaitu adanya mengapa audit investigasi itu harus direncanakan dan dipersiapkan. Yang dimana itu audit investigasi itu berbeda dari audit reguler karena fokusnya adalah itu mengungkapkan penyimpangan, kecurangan, dan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, perencanaan yang matang itu diperlukan agar fokus dan objektif, tidak mengganggu bukti, dan efisiensi dalam penggunaan waktu dan sumber daya, siap menghadapi kemungkinan hambatan seperti resistensi ataupun manipulasi,
Yang terakhir yaitu hasil audit dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Baik itulah materi yang saya sampaikan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.